Selamat bertemu kembali dalam kuliah perancangan percobaan. Kali ini kita akan membahas mengenai topik rak faktorial 3 faktor. Sebagai contoh, data percobaan mengenai pengaruh lisin, metionin, dan protein terhadap pertambahan bobot badan domba. Di mana faktor pertama itu adalah lisin yang terdiri atas taraf pertama 0, kemudian kedua 0,05, ketiga 0,1, dan keempat 0,15. Kemudian faktor kedua adalah metionin, terdiri atas taraf 0, kemudian 0,025, dan yang ketiga 0,05. Dan faktor ketiga adalah protein, faktor pertama 12, dan faktor kedua 14. Langkah yang harus kita buat adalah kita membuat koleksi data perlakuan faktor pertama lisin, metionin, dan protein, kemudian kelompok 1, kelompok 2 kita totalkan, ya. Kemudian hitung juga rata-ratanya, totalkan juga per kelompok 1 dan kelompok 2, kemudian grand totalnya. Kita hitung 62,47. Sesudah itu kita buat tabel interaksi lisin dan metionin, ya. Totalnya harus sama dengan 62,47. Kemudian interaksi lisin dan protein totalnya juga harus 62,47. Kemudian interaksi metionin dan protein totalnya juga 62,47. Sesudah itu kita buat sidik ragamnya. Ya, ini adalah hitungnya ke bawah. Mulai dari hitung kelompok, kemudian perlakuan, lisin, kemudian metionin, protein, interaksi lisin metionin, interaksi lisin protein, interaksi metionin protein, interaksi lisin metionin protein, ya. Kemudian di bawahnya galat. Nah, sudah itu kita ringkaskan, kita buat kesimpulan dengan memberi tanda bintang setelah dibandingkan dengan F-tabel. Ya. Jadi misalnya ini kelompok itu 1 tanda bintang karena ini nilai F hitungnya adalah 4,85 dan F tabel 0,5 adalah 4,28, itu F hitungnya di sini lebih besar dari ini tetapi lebih kecil dari F tabel 0,01. Contoh lain misalnya protein. Protein F hitungnya adalah 37,90, F tabel 0,05 adalah 4,28, dan F tabel 0,01 adalah 7,88. Itu F hitungnya dua-duanya lebih besar dari F tabel 0,05 dan 0,01, jadi kita beri 2 bintang dan seterusnya. Sesudah itu kita lakukan uji lanjutan, ya, tergantung dari pilihan kita apakah kita mau BNT, BNJ, Duncan atau SNK. Jadi sesudah itu untuk mempercepat analisisnya kita menggunakan program SPSS. Yang pertama harus kita buat adalah mengetik datanya. Kolom pertama adalah lisin, metionin, protein, kemudian kelompok, kemudian bobot.
Kemudian sesudah kita ketik semua datanya, langkah berikut adalah kita copy saja datanya semua. Kita copy, kemudian kita buka SPSS, kemudian kita klik file. Kemudian new, kemudian data. Sudah itu kita paste dari var1 baris 1. Ya, datanya sudah masuk. Kemudian kita ganti dari data view ke variable view. Yang pertama tadi adalah listen. Kemudian methionine. Methionine. Protein. Kemudian kelompok dan bobot badan. Nah, sudah itu kita cek desimalnya. Misalnya ini katakanlah untuk bobot badan itu kita beri 3 angka di belakang koma. Kemudian sesudah itu kita cek type-nya harus numerik. Ini bobot harus numerik. Nah, yang lain boleh numerik, boleh string. Ya. Kemudian kita klik data view. Ya. Nah, kita rapikan. Sesudah itu kita klik analyze. Kemudian general linear model. Univariate. Masukkan bobot di dependent variable. Masukkan kelompok di fixed faktor. Masukkan lysine. Masukkan methionine, masukkan protein. Sudah itu kita klik model. Kemudian masukkan kelompok, masukkan lysine, masukkan methionine, masukkan protein. Kemudian masukkan lysine dengan methionine. Ya, interaksinya jadi dengan cara pencet kontrol pada laptop atau komputer, kemudian diklik dua-duanya, kemudian klik tanda panah, ya, kemudian masukkan lysine dengan protein, kita klik dan pencet kontrol, kemudian sudah itu methionine dan protein, kita klik dua-duanya, kemudian tiga-tiganya untuk
dapatkan interaksi 3. Ya, sesudah itu kita klik continue. Ya, kemudian post hoc-nya kita masukkan semua. Ini, lisin, masukkan methionine, masukkan protein. Misalnya kita mau uji BNJ, ya, kita pakai 2K, setelah itu continue, kemudian oke. Nah, ini adalah analisis seragamnya atau ANOVA-nya. Jadi kita akan cocokkan misalnya interaksi 3 faktor ya, lisin, methionine, protein. Itu F-nya adalah 3,484. 3,484. Tiga koma empat delapan ya. Nah, kemudian MP misalnya 8,30, MP methionine protein 8,30 ya sama. Demikian pembahasan kita mengenai percobaan faktorial 3 faktor. Terima kasih atas perhatian kita. Mudah-mudahan video tutorial ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.